Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Kita akan melanjutkan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah yang bagian 2. Ini nomor 11 sampai nomor soal 25. Kita mulai dari nomor soal 11 sampai nomor soal 25. Oke, siap ya? Oke, kita mulai dari nomor 11. Maksudnya soalnya sebanyak 56 dokter dan 84 personal TNI akan dikirim ke daerah bencana banjir. Jika setiap penampungan menerima dokter dan personil TNI dengan jumlah yang sama banyak, maka jumlah penampungan paling banyak yang dapat menerima kiriman dokter dan personel TNI adalah, ini kita menggunakan konsep FPB, itu membagi sama banyak. Jadi konsep FPB kita kerjakan, itu FPB dari 56 dokter dan 84 TNI. 56 dan 84 itu bilangan genap, berarti habis bagi 2. 56 bagi 2 adalah 28, 84 bagi 2 adalah 42, dan 28 dan 42 juga kelipatan 2 atau bilangan genap, berarti bisa dibagi atau habis bagi 2. Oke, hasilnya 14 dan 21. 14 dan 21, 14 genap, 21 ganjil, berarti kita nggak menggunakan 2 lagi karena salah satunya genap, salah satunya ganjil. Berarti kita cek 14 dan 21 itu habis dibagi 7. Dibagi 7, 14 bagi 7 adalah 2, 21 bagi 7 adalah 3. Ini selesai karena semuanya bilangan prima. Berarti FPB-nya adalah yang diberi dalam kotak warna kuning. Hingga FPB-nya 2 kali 2 kali 7 sama dengan 28. Jadi pilihannya adalah B. Oke, sekarang soal berikutnya. Nomor 12. Nah, ini langsung saja 5 pangkat 2 ditambah akar kuadrat dari 1369. Nah, langsung hitung 5 kuadrat 25, akar pangkat 2 dari 1369 adalah 37. Hingga dijumlahkan langsung hasilnya 62. Lalu hasilnya, jadi pilihan yang benar adalah A. Lanjut nomor berikutnya, nomor 13. Akar pangkat 3 dari 2197. Langsung saja hasilnya adalah 13. Pilihan yang benar A. Dan yang soal 14, volume sebuah kubus 24.389 meter kubik. Ukuran sisi kubus atau panjang rusuk kubus tersebut adalah, panjang rusuk kubus itu sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Jadi akar pangkat 3 dari 24.389, jawabannya adalah 29. Pilihan yang benar adalah C. Kita lanjutkan nomor berikutnya 15. Tahun sekarang umur ayahku 1/4 abad lebih 3 windu. 4 dasawarsa yang lalu, ayahku bersekolah di SD Mentari. Ketika ayah bersekolah di SD Mentari saat berusia berapa tahun? Nah, kita hitung 1/4 abad lebih 3 windu, berarti 1/4 tambah 3 windu, 4 dasawarsa yang lalu, jadi dikurangi 4 dasawarsa. Nah, ini kita rubah jadi tahun semua. Nah,
1 abad itu 100 tahun, 1 windu 8 tahun, dasawarsa 10 tahun. Oke, 1/4 kali 125, 3 kali 8 24, 4 kali 10 40. Oke, langsung kita hitung aja. Hasilnya 9 tahun. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut berikutnya, nomor 16. Jika diketahui debit 200 meter kubik per menit, maka volume 2400 meter kubik membutuhkan waktu titik-titik menit. Nah, debit itu sama dengan volume bagi waktu, berarti nyari waktu, volume bagi debit. Volume bagi debit 2400 meter kubik dibagi 200 meter kubik per detik. Oke, kita coret meter kubiknya. Sekarang tinggal kita pikirkan 2400 bagi 200. Ya betul, sama dengan 12 detik. Dan yang benar adalah D. Soal 17. Sebuah koperasi mempunyai persediaan 18 ton beras koperasi tersebut mengirimkan beras kepada 2 penjual beras berturut-turut sebanyak 84 kuintal dan 6.700 kg. Sisa beras di koperasi tersebut adalah titik kilogram. Jadi 18 ton kemudian dikirimkan, berarti dikurangi berturut-turut. Kurangi 84 kuintal, kurangi lagi 6.700 kg. Dirubah jadi kilogram semua. Nah, ton ke kilo kali 1000, kuintal ke kilo kali 100. Nah, ini jadinya 16.000 kurangi 8.400 kurangi 6.700. Langsung dihitung 2.900 kg. Pilihannya A. Berikutnya nomor 18. Jarak dari kota A ke kota B 100 km. Irfan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Irfan berangkat dari kota A pukul 6.50. Irfan tiba di kota B pukul titik-titik. Oke, menentukan waktu. Waktu itu jarak bagi kecepatan. Jaraknya adalah 100 km, kecepatannya 400 km per jam. Kilometernya kita berat itu 100 dibagi 40 itu 2,5, jadi 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, jika dia berangkatnya 6.50 dengan perjalanan lama perjalanan adalah 2 jam 30 menit, tiba pukul berapa? Nah, kita lihat caranya begini. 6.50 ditambah waktu perjalanannya. Nah, kalau dengan cara bersusun seperti ini, 6.50 ditambah 2.30. Oke, menitnya kita jumlahkan, 50 tambah 30 80, 6 bagi tambah 2 8. Nah, karena banyaknya detik atau menit dalam penghitungan jam itu 60, maka 80 ini kan melebihi 60, maka dikurangi 60. Nah, itu sama saja ditambah 1. Nah, kalau ini dikurangi 60 berarti di sini tambah 1. Nah, 80 kurangi 60 20, 8 tambah 1 9, jadi 9.20. Pukul 9.20 menit. Pilihannya adalah D. Nomor 19. Suatu bangun datar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki sepasang sisi sama panjang, memiliki sepasang sudut sama besar, memiliki satu sumbu simetri. Nah, kita cari bangun datar yang memenuhi satu persatu sifat ini. Kita mulai dari sifat yang pertama. Memiliki sepasang sisi sama panjang. Yang bangun datar yang memenuhi sifat itu adalah segitiga sama kaki dan trapesium sama kaki, yaitu hanya memiliki sepasang sisi sama panjang. Nah, dari dua bangun datar ini
manakah yang memenuhi sifat yang kedua? Memiliki sepasang sudut sama besar. Nah, ini segitiga sama kaki. Ini trapesium sama kaki. Sepasang itu terdiri dari dua. Segitiga sama kaki memiliki sepasang sudut yang sama besar. Ini kalau trapesium itu dua pasang. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua ini. Berarti yang memenuhi sifat yang kedua adalah segitiga sama kaki. Ya sudah, berarti pilihannya adalah segitiga sama kaki di antara dua ini. Jadi pilihannya adalah A, segitiga sama kaki. Lanjutkan soal 20. Nah, ini hasil pencerminan mudah. Ini kita lihat aja. Jadi pilihannya jelas. D. Soal nomor 21. Nah, banyaknya rusuk bangun ruang di samping. Ini adalah prisma tegak segitiga. Rusuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah. Berarti pilihannya adalah D. Soal nomor 22. Nah, yang sama dan sebangun jelas di sini adalah nomor 1 dan 2, sama-sama segitiga sama segitiga siku-siku dan setiap sisi bersesuaian. Soalnya 1 dan 2. Jadi, oke. Nomor 23. Nah, sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 28 dm, lebar 15 dm, dan dalamnya 25 dm. Dalam itu kalau diukur dari atas, ini sama saja tinggi. Kalau tinggi diukur dari bawah. Jadi volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, di mana tinggi itu bisa saja yang dimaksud adalah dalam. 28 dm kali 15 dm kali 25 dm. Langsung dihitung. Hasilnya 10.500 desimeter kubik. Berarti pilihan benarnya adalah C. Oke. Sekarang nomor soal 24. Nah, ini diagram batang menunjukkan banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6. Selisih antara siswa kelas 4 dan kelas 6. Kelas 4 itu ini yaitu 35, kelas 6 50. Namanya selisih itu selalu dihitung dari yang besar kurangi yang kecil. Jadi 50 kurangi 35, 15. Pilihannya adalah A. Soal terakhir, diagram lingkaran. Diagram di atas menunjukkan penyebaran penduduk desa Cigugur. Jumlah penduduk seluruhnya 2.600 orang. Maka jumlah penduduk RW 1 adalah berapa orang? RW 1, RW 2, RW 3. Nah, persentase jumlah penduduk RW 1 itu adalah 50% kurangi 20%. Karena apa? RW 1 tambah RW 2 itu menempati setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran itu 50%. Berarti kalau RW 2 nya 20%, RW 1 nya adalah 50% kurangi 20%, berarti sama dengan 30%. Berarti jumlah RW 1 berapa penduduknya? Ya 30% dikali jumlah penduduk seluruhnya 2.600. Oke, persen coret dengan 0 karena persen itu per 100. Ini sama saja 30 kali 26 sama dengan 780. Jadi pilihan yang benar adalah C. Baik, terima kasih. Semoga kalian paham. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.